Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di channel Milagro Official. Di konten kali ini menurut kami sih eksklusif Mas Bro. Karena kenapa dibilang eksklusif? Saya pribadi ya belum pernah melihat konten kreator lain yang mengulas atau mungkin bisa dibilang mengangkat kisah sejarah berdiri NBS, betul begitu Mas Dayat? Iya. Maksudnya gitu. Nah, karena kan ini cerita menarik yang bakal kami angkat agar banyak audiens, terutama di Milagro Official, sedikit paham lah perjalanan NBS itu seperti apa. Sebelum kita ngobrol panjang lebar, kita mesti memperkenalkan dulu nih, karena yang sebelah kanan saya ini ya, jadi pasti masih asing nih Mas Bro. Kalau yang sebelah kiri saya sih udah pasti udah familiar lah, artis papan atas sudah bayarannya pokoknya gitu. Bisa aja. Tapi kalau beliau ini pasti masih belum banyak yang belum paham ya. Nah, coba perkenalkan diri dulu dong Mas. Ya, assalamualaikum. Nama saya Abdul Rosid. Saya selaku kawan pendiri NBS dari Mas Dayat. Pertama kali Mas Dayat terjun ke Purworejo itu berdiri NBS itu sama saya, bareng-bareng susah pahitnya dulu waktu masih merintis NBS. Jadi benar-benar Mas Ros itu bisa dibilang founder kalau gitu. Apa Iya. gimana Mas? Iya, dari nol lah. Dari nol, arti pas Saya dari nol berdirinya NBS di Purworejo. di Purworejo, karena dulu nggak salah aku dengar Mas Dayat itu sempat berdiri di Cikarang dulu ya. Iya, Dengan berdiri di Cikarang. kakaknya ya. Tapi kita tadi yang kita bicarakan pas di Purworejo ini Mas Rosid ya. Oke, 2018. 2018. 2018 sudah tidak. Mulai kenal Mas Dayat itu saya 2018 karena main merpati, sama-sama main merpati. Dulu kandangnya masih satu di belakang rumah. Di belakang rumah itu. Bok. Iya. masih kandang box. Masih berapa itu? 8 ya. 8 merpati. Open merpati. Itu aja nggak full. Itu aja nggak full. Oke. Nah, pada zaman itu tuh apa ya? Maksudnya arahnya kemana tuh Mas? Kalau ya mungkin kalau sekarang semua pada paham lah udah jadi besar. Tapi nih dulu ya masih awal merintis itu arahnya kemana sih kalau boleh tahu? Ya, dulu masih lomba. Di sini kan belum busa, Mas. Busa. Maksudnya Landasannya tuh belum busa, landasannya, masih pasir gitu kan. burung-burungnya Burung-burungnya pun masih ala kadarnya itu loh. Masih belum ada burung-burung yang ibaratnya tuh fenomenal kayak sekarang tuh belum ada. jadi ya saya tangkap benar-benar merintis dari nol Mas ya? Iya, merintis dari nol, bener-bener dari nol. Burungnya urus-urus. Burungnya Urus. Ini bahasa Jerman lagi keluarnya. Coba diterjemahkan Mas Dayat, urus apa sih artinya? Urus itu sangkrak. Sampah itu loh. sampah itu. Burung-burung dulu tuh masih burung-burung ala kadarnya. Yang penting Masih seleksi terus. yang penting star itu loh. Jadi terus bahasa kasarnya kita itu dulu ubiang-ubiung sono sini burung belum ngolong aja udah dilombain. Oke. Yang penting star itu. Itu benar-benar menarik ya, lucu ya, karena awalnya itu benar-benar bisa dibilang ala kadara yang Ala kadarnya. tadi made in urus-urus ya tadi. Sangkrak itu tadi. Iya. Jadi biasanya kalau dalam konotasinya sampah, tapi ya jangan salah persepsi Mas Bro, karena kan memang dulu banyak keterbatasan Mas Rosid ya. Terbatasan. Nah, jadi kan ibaratnya kita mau grow up atau mau berkembang banyak kendala ya. Iya. Tapi itu kan bukan jadikan sebuah kendala yang berarti ya. Artinya terus berevaluasi, terus dipelajari, itu gimana tuh Mas? Iya, itu kan dulu mulai mau mau naik itu ada namanya temen sama-sama merintis juga dari bawah, itu Mas Beni Kensu. Iya. Mas Beni Kensu sama Rofi. Jadi sebentar, saya potong dulu Mas Rosid. Dulu tuh awalnya berempat atau awal tuh berdua Mas Rosid dengan Mas Dayat? Atau langsung berempat itu? Belum, itu masih berdua. Berdua Dulu, habis berdua ada temen lagi, temennya Mas Dayat, Mas Beni Kensu Kenso. sama Mas Rofi.
Oh, oke, jadi itu menyusul ya. Nah, menyusul dia Waktu. masukkan burung ke Mas Dayat, Nitip lah. nitip, nah, masukkan burung ke Mas Dayat, nitip. Nah, mulai ada pergerakan player-player baru gitu loh. Oh, karena Juara Senenan. Juara Senenan. Ini coba dijelasin Mas Ben, apa sih maksudnya juara Senenan? juara lapisan dirian dulu. Cari pulian. Cari pulian. Kalau minggu gagal cari dari pulian ke hari Senin. Jadi- Jagungan lah, cari jagung gitu. Balik lagi juara urus-urus juga kan? Cari juara Senenan. Oke. Artinya emang itulah cerita menarik dan lucunya ya sampai Jadi sasarannya di situ Mas ya, Senenan itu ya. jadi saya sama Rosid itu dulu sampai pusing Mas. Jadi setiap lomba kok sisa 10 besar Mati apa nih Mas? Kalah. Oh. Besar kalah. Ya kalah kondangan sampai sono sini kita jalanin hujan-hujanan apa kita jalanin. Ya dapatnya handuk sama ngelap keringet itu tuh kesono kesini wirawiri sampai ya yang satu gendong, yang satu nyangking, yang satu dapatnya besek. Pokoknya kita jalanin lah. Dari situ saya sama Rosid terus berputar otak. Terus gimana caranya kok bisa? Intinya kok sono bisa juara, sono kok bisa? Masa kita nggak bisa sih? Nah, situ tuh yang bikin kita, padahal kita makannya sama nasi. Artinya ada motivasi yang tinggi Mas di situ ya. Di situ kita sama-sama makan nasi. Mereka juga sama-sama main yang dimaini yang merpati gitu loh. Iya, Kok sana betul. bisa kita nggak bisa. Dari situ belajarlah ke yang sering juara-juara main, cari ilmu. Nah lalu setelah jalan-jalan kayak gitulah ketemulah namanya Mas Benny Kensu. Ngobrol begini, ya saya nitip burung. Artinya ketambahan amunisi yang sudah mulai ada perbaikan tuh Mas ya. Karena beliau kan kalau beli burungnya berani mahal. Mas Benny itu kalau boleh tahu Purworejo atau luar? Purworejo kota. Dia blasteran Cina, ada keturunan makanya Benny Kensu. Oh gitu. Udah transfer dari luar negeri contohnya Mas Bro. Wah ngeri ya. Udah mulai transfer pemain dari itu. Jadi ada mulai masuk itu. Burungnya agak bagus tuh, yang bisa bersaing ya Rif ya. Ya sudah, Bersaingnya mulai juara di Tabanasan. namanya surup ya. Surup. Surup dia. Itu juara kalau PB terus. Itu dinamain surup tuh karena kalau juara pas sore. Sore. Oh tadi tak pikir surup marjan tadi. Oh itu sirup ya. Ya, juaranya tuh kalau sore doang. Oh surup. Oh bahasa Indonesia diartikan tuh sore Mas. Iya. Oke. Kenapa dinamain surup? Karena kalau juara dapatnya PB terus. Dari situ saya masa sih nggak bisa juara reguler. Nah pola latihnya saya rubah. Nggak pernah latih sore, tapi pagi sampai siang terus. Akhirnya juga bisa juara. Akhirnya satu. juara tuh reguler. Ngeri ya. Ya. Maksudnya tadinya dalam tanda kutip agak sulit bersaing di reguler, tapi dengan digenjot rutin latihan tuh Mas ya. Iya. Akhirnya juara di reguler, pecah tuh rekor. Nah itu apa Mas? Waktu pencapaian pertama itu juara apa Mas? Ya kalau di sini kan dulu paling besar 10 Mas, total 10. 10 juta itu. Paling besar itu Paling besar itu ya. udah rata-rata paling 2000, 2000, 5000. Wah gila ya contohnya ya, bener-bener dari bawah ya, dari dasar Mas Bro. Nah itu kan menginspirasi kita semua kan, jadi kan sebuah motivasi yang ya saya pribadi lah ya, jadi contoh nyata depan kita semua ini. Sebesar ini tuh ternyata memang dari nol, dari bawah. Masuk ini saksinya Mas Rosid ya, Iya. yang bukan mengikuti, malah salah satu founder di Purworejo ini Mas ya. Iya. Tapi sampai sekarang masih berkecimpung di Merpati Mas Rosid. Masih. Oh oke. Dan kan lomba nggak bisa jauh saya. Lomba main di lokalan Purworejo. Biasanya hari Minggu aja. Misalnya hari Minggu. Faktor kan kerja libur cuma hari Minggu. Oh, jadi Mas Rosid itu dalam arti ada aktivitas lain yang tetap selain Merpati itu. Ada. Oh, Kerja paling libur hari Minggu. Nah, hari Minggu itu paling bisa lomba. Yang nyari lomba yang daftaran hari Minggu. pokoknya hari Minggu lah ya, spesial Minggu ya. Spesial Minggu. Karena libur. Karena libur. Oke, makanya kan kita semua asing ya sama beliau nih, karena emang ada kendala dari sisi waktu yang
mungkin tidak seperti yang lainnya yang banyak waktu mas ya. Oke. Nah tapi sampai ada nggak sih mas terbesit ya entah apa ya sebuah mungkin bahasa sebuah mimpi atau kayak angan-angan nyangga nggak sampai sebesar NBS mas? Ya memang cita-citanya dari dulu Mas Dayat kayak gitu. Pokoknya kita targetnya apa? Targetnya pertama motor udah. Habis itu mobil targetnya, ya udah. Alhamdulillah kesampai semua. Oh, jadi pada dasarnya sudah punya target ya? Iya. Gimana caranya? Gimana Targetnya caranya? itu harus terpenuhi. Nah, maksudnya lah Mas Bayu. Oh, Habis Mas Beni, Mas Bayu Adi itu dulu sini beli burung namanya Quicksilver ya, pertama kali. Pernah kemarin di konten sebut sama Mas Bayu Quicksilver ya. Itu sebenarnya Quicksilver itu jasanya besar karena mengenalkan saya dengan Mas Bayu. Betul Jadi ya. Mas Bayu tuh mantau burung waktu di Purworejo lomba nyubit nggak salah ya. Di lapak mana aja dulu tuh? Ringgit. Di lapak Ringgit. Itu pertama kali ada sebuah hubungan interaksi dengan Mas Bayu. Mas Bayu tuh Lihat di Facebook lah. lihat di Facebook, greget itu pengen beli burung itu. Jadi saya posting. Oke. Kebetulan yang ownernya mau dijual. Kan nitip saya. Nah dijual, beliau buka Facebook. Kok kayaknya bagus nih kayak gitu loh. Terus kalian iseng-iseng nyoba kenal sama saya. Itu saya belum pernah ketemu Mas Bayu, belum lihat Mas Bayu, tapi beliau langsung percaya. Dibayarin itu burung. Kalau lah ya maksudnya diolah sih dulu, dipasrahin sepenuhnya, dibayar, tapi Mas Bayunya juga nggak megang, nggak apa gitu loh mas. Pokoknya komplit Mas Bayu diserahin ke Mas Dayat. Masalah dari rawatan, lomba, Mas beliau itu kalau mau lomba kirim uang. Kalau juara buat saya semua. Sampai segitu Mas Dayat? Iya. Mas Bayu dulu gitu. Luar biasa. Beliau itu luar biasa. Beliau bener-bener jasa luar biasa itu Mas Bayu. Bener-bener hobi. Begitu juara udah buat Mas Dayat semua gitu. Gila. Ada gini Mas Bro, masih ada kayak gitu. Ya, nggak tahu pokoknya intinya kayak gitulah Mas Bayu itu kenapa bisa sampai titik ini? Karena Mas Bayu itu kalau udah ngasih kepercayaan semuanya real. Semuanya udah terserah Mas Dayat gitu. Itu mau burung mau dicokolin tai kucing kayak apa ibaratnya bebas. Saking percayanya Mas ya. Mau dibawa ngamen lomba kemana, Senenan kayak Selasaan kayak gak ngatur. Dan nggak ada intervensi sama sekali ya? Nggak ada. Makanya saya kan bener-bener lost. Saya saran-saran buat para owner. Owner tuh kasihlah kebebasan atau kepercayaan kepada joki. Iya betul. Jadi kalau joki itu tidak kasih kepercayaan apa kebebasan, joki itu tidak bisa berkembang. Jadi beban malah. Iya betul. Nggak bisa luas main merpatinya. Cuman juga owner juga harus ngasih target. Kamu tak kasih kepercayaan full bebas dalam 1 tahun ini, apa nanti prestasi terbaik kamu? Begitu. Kalau memang prestasi terbaiknya cuma di Tabanas, ya berarti gimana caranya harus di-upgrade merpatinya, entah itu beli lagi, nyari lagi, kayak gitu. Tapi kalau owner ikut campur, terlalu ngatur, selalu apa, itu joki itu nggak bisa luasa mas. Karena kan yang tahu lebih banyak itu pasti kan joki mas. Iya setuju. Betul. Ya, disitulah Mas Bayu bisa sampai hari ini punya jenggot naga, punya PS, hampir semua malah yang juara di sini ya sudah. Mas Bayu semua itu rata-rata yang karena dia nggak pernah ikut-ikutan masalah mau ngamen kemana kayak Mas Dayat mau terserah Mas Dayat. Feelingnya kemana terserah. Artinya kan memang itu terbentuknya apa kan kita sekarang yang kita secara familiar ya Mas Dayat sama Mas Rosid itu kan adik KNBS ya. Nah mungkin banyak yang belum paham nih Mas, kenapa kok jadi apa ya tadinya NBS berubah jadi adik KNBS ya maaf ya, itu coba Mas itu kira-kira apa dari Mas itu terbentuknya sebuah nama adik KNBS itu? Jadi
karena kita kan sekolah Mas, Oke. kita kan baru sekolah untuk membedakan ownernya saja. Oh. Jadi kalau Adika itu berarti ownernya Mas Bayu. Oh, misalkan Milagro NBS. Iya. Oh, gitu. Jadi kalau Ya, saya Naca, tangkap, NBS Naca berarti punyanya Naca. oke, saya paham nih. Jadi mungkin Mas Bro semua jadi sedikit paham ya. Jadi NBS itu adalah wadah Ada. sekolah real, ownernya Mas Dayat dan apa yang lainnya ya. Nah, akhirnya masukan orang lain misalkan kayak Milagro, jadi namanya Milagro NBS. Oh, seperti itu. Dan Adika kebetulan ownernya Mas Bayu. Ya, Kebetulan juga di sini yang sering berprestasi merpatinya. paling banyak. paling banyak. Oke. Karena beliau berpengaruh kepercayaan penuh dan saya karena saya dikasih kepercayaan ya gimana caranya saya harus membuktikan kepercayaan tersebut Mas dengan cara saling jujur, Ya, ya. saling komunikasi, gimana caranya pokoknya saling menjaga lah perasaan gitu. Karena susah banget nih Mas ya kalau udah bicara kita ngebangun kepercayaan tuh ya. Susah Mas, Betul. paling susah di situ. Karena apa? Kita godaannya uang Mas. Ya kan, godaannya kan uang. Padahal uang itu paling berat godaannya. Lah orang hidup uang segini udah Betul. godaan terberat itu kan kalau manusia itu kan satu uang yang kalau laki-laki ya itu kan uang sama wanita. Betul. Paling berat kan itu. Nah itu yang saya rasakan. Makanya saya tuh nggak berani macam-macam karena sekali bahasa kasarnya tergores. Nah, mereka kan nanti sananya kan udah nggak bisa percaya sepenuhnya. Oke. Yang penting kejujuran lah. Antara joki dan owner pun sama-sama jujur. Makanya saya itu benar-benar jaga nama baik sekolah NBS ini Mas. Nah, nih apa namanya? Mungkin sebelum pertanyaan terakhir Mas Bro. Sekarang saat ini Mas Rosid tuh masih dalam kutip masih dalam bagian NBS atau mungkin bahasanya orang di luar NBS tuh atau gimana Mas Rosid? Atau ada apa ya sebuah support dari Mas Rosid ke NBS itu gimana? Kalau saat ini? Saat ini saya fokusnya malah ke pajak. Oh, jadi milik-milikan sendiri gitu. oke. Sama Mas Dayat. Jadi disupport sama Mas Dayat, dikasih pajak ini, suruh netesin. Ya nanti Terus ya nyilangin. nyilangin. Ya gurunya dari Mas Bayu. Gurunya ada yang dari Mas Bayu, Mas Benny. Mas Benny. Terus saya sendiri. Banyak dikolaborasi lah. Diotak-atik. Otak-atik. Macet. Oh gitu. Jadi sampai saat ini masih berkontribusi besar di sisi apa produksi tadi pajak itu ya? Kalau ada lomba ya ikut minggu bantuin Putra itu yang yang saya dapat giveaway itu. Joki dapat giveaway. Enggak bercanda. Jadi Joki calon bercanda calon pengganti saya. Ya, yang kemarin kita bikin konten itu Mas Bro yang paling kecil tapi paling ganteng. Wow, keperannya luar biasa ya. Nah itu yang tadi kata Mas Bro dapat dari giveaway. Tapi itu bercanda ya, biar gak kaku. Iya. Nah, Ini kan Mas Rosid kan minta sama Mas Bayu apa darah ini. Mintalah satu betina. Alhamdulillah Ya. dikasih itu cucu JN. oh, jadi sampai darah Jen pun sempat dipegang sama Mas Rosid ya, terlepas cucunya. Iya. Terus dah Ponari dari Mas Benny. Darah Ponari dari Mas Benny. Jadi disilang. Selang. Tetep aja Mas. Larinya yang latih ya kita. Ya latih sama aja masih di NBS. Akan terbongkar kan, ternyata ada sosok apa ya bisa dibilang sih berperan besar ya, karena ada sisi Mas Rosid ini yang selama ini kita nggak paham, katanya malah jempol apa namanya kontribusinya Mas Rosid ya. Iya. Makanya kan Tetap mensupport lah untuk NBS. sampai berarti sekarang posisi lokasi itu pajaknya di mana tuh Mas Di Rosid? rumah saya. Oh, di rumah Mas Rosid pribadi. Di rumah saya. Wah, kapan-kapan kita bakal gerbek nih. Kemarin kan kita sempet di kanan Jogja kan, Oh, tempatnya kandang Mas Bayu. urus-urus. Urus lagi. Tapi kan settingannya kan dari beliau nih kan. Udah Ya semoga terus, aja nanti hasilnya ada yang ibaratnya ya Bisa jadi fenomena. bisa jadi fenomena yang Pasti legend. insya Allah ya. Semoga Ya aja. kita doakan bareng-bareng Mas Bro supaya hasil dari pacanya Mas Rosid
bisa ya minimal lah mendekati Joko Target atau selebihnya Mas Rosid ya. Amin. Amin. Nah tadi kan sudah kita bahas bareng-bareng, kita ulas ternyata sosok Mas Rosid ini sampai detik ini ya masih berperan besar di tim NDS, luar biasa. Oke Mas Bro, jadi kita sudah cukup ngobrol panjang lebar dengan kedua sosok kami ini kan, di samping kami ini, mudah-mudahan cukup bermanfaat, cukup bisa menginspirasi